Di tengah kebuntuan negosiasi dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut Presiden Trump dengan berjabat tangan saat keduanya bertemu di Beijing. Dalam pertemuan itu, Trump mengklaim Xi Jinping menawarkan bantuan untuk membuka Selat Hormuz karena ketegangan antara Washington dan Teheran masih belum terselesaikan. President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help. Sementara, Xi Jinping mengatakan saat ini di situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Kedua negara seharusnya menjadi mitra, bukan pesaing atau lawan. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就。 共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan di Selat Hormuz. Araghchi menegaskan selat tersebut terbuka untuk semua kapal komersial, namun menekankan minimnya lalu lintas maritim di jalur vital tersebut disebabkan oleh blokade ilegal Amerika. Araghchi menambahkan kapal-kapal harus bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the U.S. aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all, commercial vessels. But they need to cooperate with our Navy forces. So we have not made any obstacles. It is Americans who have made blockade, and I hope that that could be ended by the removal of this illegal blockade imposed by America. Situasi di perairan Selat Hormuz dan sekitarnya memanas sejak perang berkecamuk antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari lalu. Teheran memblokir aktivitas perlintasan di Selat Hormuz selama perang berkecamuk. Kemudian Amerika Serikat merespons dengan memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran meskipun gencatan senjata yang rapuh berlaku sejak 8 April lalu. Di tengah kebuntuan negosiasi dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping untuk membahas kerjasama ekonomi hingga ketegangan geopolitik global, termasuk Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, Donald Trump mengklaim Xi Jinping menawarkan bantuan untuk membuka Selat Hormuz. Apakah Tiongkok mampu membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz? Akan kita bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan, dan pengamat Timur Tengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nostalgiawan Wahyudi. Selamat pagi, Mas Wawan, Pak Julius. Ya, selamat pagi, Mas Bre. Baik. Selamat pagi, Mas Bre. Saya ke Pak Julius terlebih dahulu. Ini laporan dari NBC News bilang bahwa pejabat Amerika Serikat mengungkap kesepakatan yang diteken ataupun mungkin disepakati oleh dua negara di antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, terutama soal Selat Hormuz, sama-sama ingin membuka Selat Hormuz. Kemudian Tiongkok juga katanya menentang untuk militerisasi dan juga pengenaan tarif di sana. Apakah dengan hal ini berarti Tiongkok nanti akan lebih getol lagi untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz, Pak Julius? Ya, apakah Tiongkok akan lebih getol lagi ya setelah bertemu dengan Trump? Tentu saja banyak faktor nanti yang akan terjadi kemudian. Tetapi poin yang paling penting ini kan sudah ada komitmen yang sifatnya retorik ya. Dan itu biasa dalam sebuah pertemuan di antara pemimpin, apalagi levelnya KTT, itu akan disampaikan oleh masing-masing pihak. Jadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Xi Jinping ya, dan itu janjinya kurang lebih ya, janji retorik setidaknya kepada Presiden Trump. Yang pertama menolak militerisasi yang dilakukan di kawasan Selat Hormuz.
dan militerisasi akan memperparah konflik. Itu argumentasi Xi Jinping. Lalu yang kedua adalah menentang tarif sepihak yang dilakukan oleh siapapun. Dalam hal ini kita bicara pasti Iran, ya, membebankan biaya tarif atau tarif tol bagi kapal-kapal komersial, kapal-kapal tanker yang melewati jalur tersebut. Lalu kemudian Tiongkok juga menjanjikan untuk membantu di balik layar, menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Itu juga disampaikan, diplomasi belakang layar. Termasuk hal yang penting adalah komitmen non-militer ke Iran. Jadi Trump meminta supaya Tiongkok tidak lagi menyuplai persenjataan ke Iran, dan itu memang disampaikan. Nah, apakah kemudian akan direalisasikan? Tentu saja akan banyak faktor. Dalam pertemuan kemarin kan masih ada beberapa yang gantung, ya, utamanya misalnya terkait dengan isu Taiwan. Tergantung niat baik Presiden Trump menangani isu Taiwan, baru kemudian Xi Jinping juga akan melihat apakah akan merealisasikan secara penuh. Gitu. Tetapi kalau kita lihat niat baik Tiongkok dari awal, saya kira itu akan dilakukan, gitu ya. Sejauh Amerika Serikat juga menunjukkan niat baik, itu bagian yang sangat penting yang saya kira Presiden Xi Jinping sangat cerdas ketika menghadapi seorang Presiden Trump, ya, bahwa Trump harus menunjukkan niat baik dulu, gitu, baru komitmennya akan dieksekusi. Tapi kalau misalnya kita lihat Pak Julius, untuk Tiongkoknya sendiri, memang secara di depan gitu pasti kan akan ada narasi-narasi yang kemudian istilahnya membuat Donald Trump ini juga bisa puas dalam tanda kutip. Tapi di belakang layar bisa jadi misalnya ini ada laporan dari intelijen Amerika Serikat, dari New York Times ini dilaporkan bahwa Tiongkok melalui negara ketiga ini diam-diam mengirimkan senjata juga ke Iran. Sebenarnya Tiongkok ini niatnya memang ingin lanjut perang antara Iran dan juga Amerika Serikat, atau mendorong tadi untuk perdamaian ataupun perundingan misalnya. Ya, harus diakui, ya, tidak ada pemenang yang dapat mengambil keuntungan dari perang antara Amerika Serikat dan Iran, ya, itu harus diakui, dan Tiongkok merasakan dampaknya, termasuk kemudian terkait dengan disrupsi suplai minyak ke Tiongkok, itu harus diakui. Gitu. Jadi kalau kita membaca niat baik dari Tiongkok yang visioner, gitu, bahwa sesungguhnya yang diinginkan adalah penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran. Itu pandangan saya. Gitu. Tetapi bahwa kemudian apakah betul dia menyuplai ke Iran, itu sudah realitas, ya, sudah realitas, dan negara melakukan itu. Amerika Serikat kan juga melakukannya ke Israel, gitu ya. Lalu Tiongkok dengan berbagai macam cara juga melakukannya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan, apa salahnya? Buat Amerika Serikat salahnya adalah itu melanggar kesepakatan internasional, embargo senjata ke Iran. Tetapi lagi, ya, apakah Tiongkok punya posisi tentu saja terkait dengan embargo ini adalah kewajiban mitra sejati, ya, dari Iran untuk tetap mendukung. Dan Iran sangat percaya betul, ya, komitmen Tiongkok, gitu ya, untuk menjadi mitra ke depan yang sangat berkomitmen untuk menjaga dan membantu Iran dalam situasi yang sangat sulit. Nah, pertanyaan apa salahnya? Kembali lagi tadi, ya, gitu ya. Apa salahnya dalam politik global kalau sebuah negara ingin menjaga pengaruh, dan terutama dalam situasi di mana unilateralisme itu menjadi karakteristik utama. Trump ini kan sedang bermain-main dengan kekuatannya sebagai negara superpower, dan dunia ini membutuhkan kekuatan penyimbang. Dan saat ini yang kita bisa harapkan sebagai kekuatan penyimbang adalah Tiongkok. Dan Xi Jinping tahu betul betapa pentingnya kekuatan penyimbang dalam politik global. Oke, baik. Saya ke Mas Wawan. Mas Wawan, kalau Anda melihat jika Tiongkok yang meminta untuk membuka Selat Hormuz, apakah Iran mau? Iya, Mas Bre. Jadi sebetulnya posisi dari Iran itu sudah sangat signifikan, ya, ketika sejak Iran dan Amerika mau untuk duduk dalam negosiasi di Pakistan. Jadi meskipun secara profil itu merupakan salah satu upaya dari Pakistan, tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa Cina memberikan garansi kepada Iran untuk duduk dalam negosiasi. Jadi seperti ini, Mas Bre. Jadi meskipun ada kesepakatan antara Trump dengan Xi, memang untuk Selat Hormuz itu berkaitan tidak hanya dengan Cina, tapi seluruh dunia. Jadi ekonomi dan ketahanan energi dunia juga terancam. Jadi memang ada kepentingan ekonomi bersama untuk pembukaan Selat Hormuz. Dan yang kedua yang menarik sebetulnya, Mas Bre. Jadi ada ketidaksepakatan, ya, tentang nuklir, ya, yang tidak diungkapkan secara gamblang antara Trump dengan Cina. Ya, Trump
mengatakan bahwa Cina sepakat untuk tidak menyediakan senjata nuklir bagi Iran. Namun ada hal yang tidak diungkapkan, yaitu bahwa Cina tetap tidak sepakat membatasi nuklir untuk keperluan sipil ataupun damai. Itu yang perlu kita canangkan. Jadi kita bisa melihat di sini secara diplomatik ya. Jadi kita bisa melihat secara profil diplomasi Amerika di dunia itu secara influence menurun. Jadi AS tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menundukkan Iran dengan kekuatan sendiri. Jadi ada permintaan bantuan Cina yang merupakan momen diplomatik defisit bagi AS. Dan juga pengakuan AS terhadap kapasitas diplomatik dan ekonomi Cina di dunia ya. Dan ini seolah-olah Cina menjadi kunci akhir dari exit way perang Iran dan Amerika Serikat. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa AS pada titik tertentu tidak bisa menyetir Cina. Jadi bagaimana tegasnya Cina menyatakan bahwa kemungkinan konflik antara Cina dengan Amerika bisa terjadi dalam kasus Taiwan. Jadi semacam ada diplomatic pressure yang di-highlight oleh Cina terhadap Amerika Serikat dan nyaris sebetulnya tidak ada diplomatic pressure yang diberikan Trump terhadap Cina karena Trump sendiri yang datang ke Cina. Yang ketiga yang perlu kita cermati adalah belum ada diplomatic trust. Jadi ini yang belum terbangun dari pembicaraan antara Trump dengan Xi. Jadi terlalu banyak kasus sebetulnya yang perlu diselesaikan ya antara AS dan Cina ya. Kasus Taiwan, perang dagang, rantai pasok tanah jarang ya, teknologi AI dan juga pembatasan ekspor semikonduktor yang itu masih mengganggu sebetulnya hubungan dagang antara Cina dengan Amerika. Dan dari kalau kita lihat ya sebetulnya tema dari pembicaraan tentang Selat Hormuz itu masih sebagian kecil sebetulnya. Dilihat dari kepentingan Cina yang cukup besar ya, tidak akan menyanyiakan kunjungan Trump yang terbatas ke Cina ya. Jadi ekonomi first lebih dominan dalam diplomatik ini. Jadi ada national interest dari kedua negara yang memang ingin dibicarakan secara lebih serius. Jadi ya, tidak akan mengorbankan kepentingan nasional ini hanya untuk membicarakan tentang konflik misalnya Selat Hormuz yang merupakan sebagian ya. Dan pertemuan diplomatik ini juga sangat kita melihat bahwa Cina juga dengan Amerika juga sangat tergantung ya. Misalnya Amerika sangat bergantung dengan manufaktur dan produksi Cina yang berbiaya murah. Cina tergantung dengan konsumen AS dan teknologi mutakhir yang diperlukan. Dan yang berikutnya adanya Cina tetap ingin mempertahankan adanya aliansi yang trusted yang sudah dibangun antara Rusia, Iran, Korut, dan Cina sebagai kekuatan penyeimbang seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Julius. Itu memang benar. Dan yang terakhir mungkin yang perlu kita pertimbangkan ya, saya belum melihat bahwa pertemuan antara Xi dengan Trump ini lebih bersifat meyakinkan, sustain, dan berdampak permanen. Kita tahu bahwa ini bukan yang pertama kali Trump untuk bertemu dengan Xi di Cina ya. Pada tahun 2017 juga ada pertemuan sebetulnya. Tetapi perang dagang yang begitu keras, batasan ekspor, tarif, dan benturan politik masih terjadi, terutama di Laut Cina Selatan. Sehingga saya kira ini perlu banyak yang kita pertimbangkan ya. Jadi ini merupakan sebuah jendela atau langkah yang bagus untuk kembali melihat ya dalam posisi Cina ya, untuk memainkan fungsi diplomatiknya. Dan juga kalau kita cermati ya ada positioning Cina yang perlu kita garis bawahi sebelum kita berbicara tentang Selat Hormuz lebih banyak. Yang pertama, kita melihat posisinya masih tetap Cina menginginkan deeskalasi. Tetapi Cina tidak menginginkan regime change. Itu yang seperti diharapkan oleh Trump. Dan Cina juga masih secara terbuka menyalahkan sebetulnya terjadinya misalnya mandeknya diplomasi nuklir, agresi perang atau blokade Hormuz yang menyebabkan permasalahan energi dan ekonomi dunia itu merupakan ada kesalahan dari Amerika Serikat sendiri. Dan juga tetap setuju ya dengan adanya akses nuklir terhadap Iran untuk keperluan sipil dan damai ya. Dan yang satu lagi yang perlu kita cermati, kemarin Cina juga melakukan veto di Dewan Keamanan PBB terhadap upaya defensive actions ya. Jadi sikap non-interference ini perlu dicermati sejauh mana nanti Cina akan masuk dalam posisi perdamaian ini karena untuk posisi non-interference dan juga defensive action itu bagi Cina adalah sesuatu yang akan meningkatkan eskalasi dan juga akses bantuan kemanusiaan ataupun saya kira ya meskipun ada statement bahwa Cina tidak akan mengirimkan bantuan persenjataan kepada Iran, tetapi kita harus tahu bahwa sebetulnya selama ini bantuan dari Cina kepada Iran bukan G to G.
tapi bisnis to government atau bisnis to business. Seperti yang dilakukan oleh AS selama ini, yang sanksi yang dilakukan AS terhadap perusahaan-perusahaan Cina, karena tidak ada pemberitaan resmi bahwa Cina mendeklarasikan untuk ikut dalam secara ekspresif ya, secara defensif ataupun ekspansif untuk membantu Iran. Tetapi bagaimana perusahaan misalnya intelijen dari Cina seperti Mizar Vision itu bisa melacak pesawat B-2 dan juga military base dan juga citra satelit yang memberikan ini loh kekuatan Amerika, misalnya F-35 yang berada di sini, jumlah pesawatnya seperti ini, dan itu sebetulnya langkah-langkah dua kaki yang sebetulnya mainkan Cina selama ini. Ya, oke. Nah, kita bicara soal Amerika Serikat. Saya ke Pak Julius. Amerika Serikat, Trump sebelum pertemuan Xi Jinping bilang tidak butuh Tiongkok untuk menyelesaikan perang di Iran. Tapi di sisi lain Marco Rubio, Menlu AS malah bilang kita perlu meyakinkan Tiongkok untuk berperan lebih aktif untuk menghentikan aktivitas Iran di Teluk Persia. Jadi sebenarnya Amerika Serikat ini butuh atau tidak sih untuk bisa menyelesaikan perang di Iran menggunakan Tiongkok seperti itu? Ya, pernyataan yang berbeda di antara Presiden dan Menteri Luar Negeri itu menunjukkan bahwa ada keletihan yang luar biasa yang sedang dialami oleh Amerika Serikat di dalam konteks perang dengan Iran. Itu kelihatan ya, bahwa tidak butuh Iran atau tidak butuh Tiongkok, itu disampaikan oleh Presiden Trump. Sementara Marco Rubio, Menteri Luar Negeri, menyampaikan memerlukan banyak pihak untuk mendukung penyelesaian perang Amerika Serikat dengan Iran, itu termasuk pembukaan Selat Hormuz. Realitasnya yang kita lihat kan Amerika Serikat tidak bisa sendiri, itu betul, dan itu saya kira kalau disampaikan oleh Trump dia akan malu, malu berat gitu ya. Sudah terlalu sombong di dalam tweetnya, di dalam media sosial bahwa Amerika Serikat bisa melakukan apapun. Tetapi nyatanya sampai hari ini kontrol atas Selat Hormuz masih dipegang oleh Iran. Dan itu sangat nyata, sangat nyata. Dan semakin nyata lagi, kemarin kan ada 30 kapal tanker, kapal niaga dari Tiongkok lepas ya dari Selat Hormuz. Itu menunjukkan bahwa sekalipun ada kontrol gitu ya, tetap Iran juga melakukan pertunjukan preferensial gitu ya. Siapa yang menjadi sahabat baik dari Iran akan dibantu untuk melalui Selat Hormuz, siapa yang tidak akan ditutup. Nah, Tiongkok adalah salah satu yang mendapatkan keuntungan. Kalau tadi ditanya Mas Bray ke Mas Wawan, apakah Tiongkok akan mau membuka, mendukung Iran supaya membuka dan Iran mau tunduk atau tidak? Jawabannya mungkin tidak terburu-buru. Karena sekalipun ditutup oleh Iran, Tiongkok masih mendapatkan akses ya bagi kapal-kapal komersial dan tankernya untuk melalui Selat Hormuz. Nah, tidak sesuatu yang buru-buru gitu. Nah, Marco Rubio saya kira sadar betul ya terkait dengan situasi ini. Penutupan Selat Hormuz dengan blokade Amerika Serikat tujuannya kan melumpuhkan perekonomian Iran. Tetapi nyatanya perekonomian Iran masih bisa bertahan. Dan salah satu yang bisa bertahan adalah karena Tiongkok masih menerima dengan ya, jumlah yang cukup signifikan suplai dari Iran. Termasuk dari negara-negara Teluk yang melalui Selat Hormuz. Oke, jadi tidak gimana ya, istilahnya Amerika Serikat juga sadar bahwa Tiongkok tidak akan secepat itu untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz karena secara negaranya sendiri juga tidak terlalu tertekan karena masih ada akses yang diberikan oleh Iran. Tapi Pak Julius, kalau kita perhatikan misalnya ada pernyataan dari Inggris, kemudian juga sejumlah negara lainnya yang katanya juga ingin mengirim kapal-kapal untuk bisa membuka Selat Hormuz di Timur Tengah. Apakah ini juga dilihat Amerika Serikat sebagai tanda-tanda mereka mendapatkan dukungan sehingga Trump dengan percaya diri gitu, saya tidak butuh Tiongkok kok untuk membuka Selat Hormuz, masih ada orang-orangnya ataupun pihak-pihak yang masih mendukung saya di sana. Ya, sebelumnya kan Trump sudah meminta negara seperti Prancis dan Inggris untuk membantunya, membantu membuka Selat Hormuz gitu, melalui tekanan militer atau dukungan-dukungan yang lain. Seperti misalnya harapan Trump untuk Inggris supaya mengirimkan minesweepers, penyapu ranjau yang diperkirakan ditaruh oleh Iran di sekitaran Selat Hormuz. Itu kan harapan dari Amerika Serikat, Presiden Trump. Tetapi respon resminya kan menolak, ya. Respon resminya menolak. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kemudian Prancis dan Inggris mulai menyiapkan dan bahkan mulai mengirimkan kapal-kapalnya ke sana gitu ya. Barangkali kita bisa membaca ini bagian dari strategi baru.
strategi baru karena mereka juga terdampak oleh penutupan Selat Hormuz. Tetapi saya kira strategi baru ini akan ada batasnya. Tidak serta-merta kemudian untuk memerangi Iran, tidak gitu. Tetapi ini akan menjaga kapal-kapal komersial dan tanker di kedua negara tadi, supaya harapannya Iran juga berkenan untuk membukanya. Little pressure, but big impact. Tekanan yang kecil, tetapi impact yang besar. Tetapi saya nggak yakin bahwa Prancis dan Inggris kemudian akan bersekutu dengan Amerika Serikat memerangi Iran di Selat Hormuz. Saya nggak yakin. Itu bagian pressure yang kita sebut strategi, membuka hati Presiden Iran, terutama IRGC ya, supaya mau membuka jalur bagi kapal-kapal komersial dan tanker Prancis dan Inggris. Oke, urusannya antara Inggris, Prancis dengan Iran, bukan dengan Amerika Serikat, bukan berarti mereka mau bersekutu gitu ya. Mas Wawan, kalau kita bicara soal Iran, Iran ini katanya akan memperluas definisi Selat Hormuz, tidaknya di sekitaran Pulau Hormuz saja, tapi juga akan meluas gitu ya. Kemudian ada juga pernyataan bahwa Iran katanya akan membuat aturan baru nih ya, yang katanya akan disesuaikan dengan hukum internasional. Ini apakah akan membuat kondisi di Selat Hormuz semakin rumit ataukah mungkin membuat daya tawar Iran di Selat Hormuz semakin besar atau seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat ya sebetulnya apakah Cina memiliki kemampuan itu untuk mengubah Iran? Jadi pada posisi ini kita cukup optimis sebetulnya dia memiliki kemampuan itu, tapi Cina akan sangat berhati-hati. Jadi apakah misalnya tadi ada target mengembalikan Selat Hormuz seperti yang semula ya? Itu yang perlu kita catat ya. Jadi kalaupun ada kesepakatan antara Xi dengan Trump yang diungkapkan tadi, sebetulnya apa sih keuntungan Amerika? Sebetulnya tidak ada kemajuan yang didapatkan oleh Amerika karena kembali ke settingan pabrik. Jadi kalau Selat Hormuz yang free sebelumnya juga free sebelum perang kan, ketika nuklir untuk untuk keperluan damai itu memang sudah sebelum itu yang diinginkan oleh Iran seperti itu. Jadi tidak ada kemajuan diplomatik, kemenangan diplomatik yang didapatkan oleh Amerika sendiri. Namun kita perlu mencermati di sini adalah yang pertama apa yang akan di-approve oleh Iran ketika ada tuntutan untuk kembali membuka Selat Hormuz. Mungkin dengan tekanan Cina, ada beberapa titik yang bisa dinegosiasikan, yang mungkin sejauh Cina bisa lakukan ya. Yang pertama mungkin tetap bisa akan mengupayakan untuk Selat Hormuz free, tidak ada pungutan, dan itu juga sesuai dengan kepentingan Cina. Nah, namun mungkin apakah Cina akan Iran akan menerima ketika kemampuan dia untuk tetap bisa mengontrol Selat Hormuz, pengelolaan Selat Hormuz itu di luar kewenangan Iran, itu saya kira tidak akan dilepaskan. Iran sangat tahu bahwa bukan hanya persenjataan militer, dalam eskalasi ketegangan seperti ini, pengelolaan Selat Hormuz termasuk salah satu strategi diplomasi yang sangat kuat. Dan itu saya kira tidak akan dilepaskan. Kemungkinan tetap free, tetapi hak untuk pengelolaan khusus lalu lintas dari kapal dagang itu saya kira masih akan diupayakan untuk dikerjasamakan antara Iran dengan Oman. Dan yang berikutnya, target yang sebetulnya diinginkan adalah pembukaan blokade ekonomi, sanksi ekonomi selama 47 tahun. Ini yang kemungkinan yang bisa dinegosiasikan ya setelah adanya masuknya Cina ke Iran. Dan ini sangat penting. Selain bagi untuk Iran itu sendiri, tapi juga Cina juga berkepentingan agar transaksi minyak misalnya dari Iran yang selama ini dilakukan oleh Iran terhadap Cina itu bukan sebagai sebuah transaksi yang dianggap ilegal di mata internasional maupun Amerika Serikat. Dan yang berikutnya yang mungkin bisa dinegosiasikan adalah jaminan untuk tidak diserang secara permanen. Ini yang penting. Jadi kalau misalnya ganti rugi perang, saya kira Amerika tidak akan membayar itu karena Amerika juga menghadapi permasalahan ekonomi yang sangat akut. Namun demikian, apakah Cina sangat diuntungkan? Dia sangat diuntungkan. Selama ini terutama tentang profil diplomatik dari Cina itu sangat meningkat. Diuntungkan, secara politik diuntungkan, secara diplomatik juga diuntungkan. Jadi dengan adanya veto kemarin di Dewan Keamanan PBB itu sudah terlihat bahwa sebetulnya positioning diplomasi Cina itu sangat menentukan secara internasional. Dan Cina juga akan sangat berhati-hati untuk mengambil peluang ini, saya kira. Jadi dengan perang AS dan Iran ini memiliki dampak high profile diplomatik
missionnya. Jadi ketika misalnya Cina bisa menjadi subjek yang sentral untuk bisa menyelesaikan perang ini, maka pengakuan akan pengaruh dan juga kekuatan diplomatik Cina di dunia sebagai negara superpower akan sangat kukuh. Itu yang perlu kita pertimbangkan, Mas Bri. Oke, Dan Haji satu hal ya sebetulnya terakhir yang kita sampaikan, di luar kesepakatan ini, saya ingin menanyakan bagaimana posisi Israel. Israel adalah sebuah negara yang ikut berperang dengan AS melawan Iran, tetapi Israel tidak pernah diikutkan dalam negosiasi sejak awal hingga saat ini. Dan bahkan ketika AS menuju ke Cina untuk sebagian untuk membicarakan masalah diplomasi, Israel tidak diikutkan. Ya. Jadi ada faktor Israel yang berpotensi untuk merusak perdamaian. Jadi Israel kemarin sudah ada statement dari Netanyahu bahwa Israel dalam posisi ready untuk war, melakukan menyerang Iran kembali. Dan jika perang berhenti dan konflik dengan antara AS dan Iran berhenti, maka dunia akan kembali fokus pada genosid yang ada di Gaza dan juga satu tentang adanya aneksasi baru yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon Selatan. Dan ini sebuah masalah. Saya kira Israel menjadi faktor penentu yang tidak mungkin akan diam begitu saja melihat berbagai kasus yang terjadi di sini. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Tapi sebelum kita bicara soal Israel saja, ini Amerika Serikat sama Iran aja belum ketemu gitu ya. Gimana kita mau bicara soal damai? Nah, saya mau ke Pak Julius. Pak Julius, dengan rumitnya menuju perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Iran terakhir kasih 5 syarat yang tadi mungkin beberapa sempat disebutkan oleh Mas Wawan. Ada soal cabut sanksi, akhiri perang di semua front, lepaskan aset Iran yang dibekukan, kompensasi kerusakan perang, sampai dengan mengakui kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Ini syarat-syaratnya masih gimana ya? Masih agak sulit sepertinya untuk dipenuhi oleh Amerika Serikat. Sampai kapan saling lempar poin ini akan berakhir dan akhirnya Amerika Serikat dan juga Iran akan duduk bersama gitu? Ya, Iran saya bilang buying time ya, mengulur-ulur waktu. Sementara Amerika Serikat tidak punya banyak waktu mendekati pemilu presidensial selah gitu ya. Itu sangat berbahaya untuk Trump ya jika isu konflik dengan Iran tidak diselesaikan dengan sangat segera. Gitu. Tetapi yang saya kembali tadi ke pertanyaan Mas Bri ke Mas Wawan terkait dengan praktek baru yang diinginkan oleh Iran gitu di Selat Hormuz. Nah, kalau kita pahami bahwa dua negara ini, Iran dan Amerika Serikat kan bukan penandatangan UNCLOS ya, hukum laut internasional. Gitu. Artinya mereka bukan parties. Gitu. Tetapi kenapa kemudian ini dilakukan saat ini, mengontrol Selat Hormuz, lalu kemudian blokade Amerika Serikat di sekitaran Teluk Oman untuk menghadang kapal-kapal yang lewat Selat Hormuz. Ini karena mereka berkeyakinan bahwa ada hukum kebiasaan, praktek-praktek kebiasaan internasional yang sedang berlaku. Gitu. Buat Amerika Serikat, sekalipun dia tidak menandatangani perjanjian hukum laut internasional, adalah kewajiban untuk negara yang sebetulnya selatnya, choking point itu ada di wilayah kedaulatannya untuk membuka sebagai wilayah yang terbuka. Nah, untuk isu ini misalnya, berapa lama kira-kira akan selesai ya, dinegosiasikan? Saya kira bisa sangat panjang. Pertama bahwa Amerika Serikat punya niat baik nggak gitu untuk membicarakan ini sebagai hukum kebiasaan atau praktek kebiasaan baru ya. Nah itu prinsip dulu gitu. Nah kalau kemudian secara prinsip boleh gitu ya, lalu akan dibicarakan mungkin hanya dalam jangka waktu tertentu. Alasan dari Iran misalnya ini kan untuk mencari biaya mengganti biaya untuk membangun infrastruktur yang dihancurkan oleh Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat tidak membayar kompensasi, dari mana biaya itu? Misalnya 5 tahun misalnya ya, tarif tol sebagai praktik kebiasaan baru, tapi dalam batasan tertentu. Termasuk kemudian di sisi yang mana gitu ya, itu akan dilakukan. Koordinasinya harus seperti apa? Mungkin terpikir ada board, badan yang mengelola bersama, yang nanti beranggotakan antara pasti Iran dan kemudian Oman, lalu kemudian juga pihak-pihak yang sifatnya netral untuk mengelola ini. Tetapi lagi supaya negosiasi bisa segera dimulai gitu ya terkait dengan Selat Hormuz, ada perlu terobosan-terobosan baru gitu. Nah itu dia gitu. Hanya memang Trump belum mau bicara tentang Hormuz ya, jika Iran tidak mau bersepakat terkait dengan pengayaan uranium. Nah itu secara substansi lagi itu juga belum. Jadi menurut saya berapa lama tergantung apakah secara prinsip mereka bersepakat dulu Mas Bri terkait dengan kontrol Selat Hormuz dan kemudian terkait dengan pengayaan uranium yang sebetulnya semuanya bisa dalam jangka waktu.
bisa dalam pengertian ada waktu-waktu tertentu yang bisa disepakati di dua isu itu. Itu jawaban Mas Bre. Jawaban saya Mas Bre. Oke, terakhir saya mau ke Mas Wawan. Mas Wawan, ini singkat saja. Akankah Anda melihat antara Amerika Serikat dan juga Iran akan bertemu paling tidak dalam sebulan terakhir ini setelah antara Iran, Tiongkok bertemu, Amerika Serikat, Tiongkok juga bertemu. Anda melihatnya apakah ini kemudian mempercepat dalam tanda kutip kita bisa melihat pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Iran? Jadi seperti ini Mas Bre, jadi ketika Amerika meminta bantuan Cina untuk dalam membuka jalur diplomasi baru ya, itu menunjukkan sebetulnya kepanikan dan frustasi Trump ya. Memang Iran sangat tahu bahwa dia di atas angin dalam diplomasi ini dan Trump tidak punya waktu, seperti yang dikatakan Pak Julius itu memang benar. Dan Iran tidak akan menyia-nyiakan penderitaan selama 47 tahun untuk dilepaskan begitu saja. Dan itu yang perlu kita catat. Jadi mengapa Iran sangat getol dan gigih ya, tidak mau goyah, karena blokade yang 47 tahun itu saat ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Dan Cina itu merupakan disadari oleh Amerika memiliki potensi pressure diplomatik tersendiri ya. Mungkin bentuknya bukan ancaman terhadap Iran, tetapi saya kira Iran secara foreign policy akan bersifat rasional. Jadi dia akan bersifat rasional dalam menurunkan tuntutannya. Dia sadar betul tidak semua tuntutannya itu bisa dipenuhi oleh Amerika Serikat. Namun demikian masalah pengelolaan Selat Hormuz bersama misalnya dengan Oman seperti yang sudah dilakukan pembicaraan awal oleh Arasi dengan Oman, itu merupakan salah satu upaya sebetulnya ya dari Iran untuk menurunkan tensi. Dan juga banyak hal ya, meskipun misalnya sampah uranium, reaktor uranium tidak semua penuhnya dihentikan, tetapi Iran tetap bersekukuh untuk tujuan sipil ataupun damai. Dan saya kira banyak peluang-peluang yang bisa dibicarakan ya ketika kita berbicara tentang Iran. Hanya saja memang yang agak kekeh itu dari Trump sendiri. Ketika Iran mau menurunkan tensi membuka Hormuz, Trump tidak mau. Jadi Trump memiliki kepentingan bahwa dia harus menang dalam perang ini untuk keluar dari tekanan politik di dalam negeri, untuk pemilu sela yang akan ada sekitar bulan November, untuk menghilangkan profil dia yang buruk di mata internasional dengan NATO, dengan Eropa, dan juga intervensi yang selama ini yang terlanjur. Dia terlalu percaya diri mengatakan bahwa regime change akan berganti di Iran dan Iran akan mengalami kekalahan dalam hitungan hari, dan itu tidak terjadi ya. Bahwa dia lupa bahwa Iran bukan seperti Irak, bukan seperti Afghanistan ataupun Venezuela, dan dia tidak mempunyai exit way. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya dalam perang Irak itu akan kembali pada pemimpinan rezim Syiah. Dan yang paling naas adalah Taliban. Di mana Afghanistan ketika ditinggalkan kembali ke pemerintahan Taliban ketika dia juga melakukan perang di awal. Jadi dalam arti seperti ini, Trump ini dan juga Amerika pada umumnya pandai untuk membuka konflik, misalnya intervensi atau agresi terhadap sebuah negara, tetapi tidak mempunyai exit yang bagus. Dan ini menjadi catatan. Kemungkinan Iran akan memenangkan pembicaraan diplomatik ini sedikit bergeser, dan mungkin kemungkinan target diplomasi dari Amerika mungkin perlu dinegosiasikan ulang. Jadi kemungkinan tidak banyak yang bisa didapatkan oleh Trump. Posisi Trump yang kepepet, dia yang terdesak, tapi kok dia yang tidak mau ngalah gitu ya untuk bisa exit way dengan cantik seperti itu. Kita lihat bersama-sama apakah Amerika Serikat akan melunak, akankah dia menurunkan tensinya untuk bisa nanti bertemu dengan Iran gitu ya untuk bernegosiasi, karena banyak sebenarnya poin-poin yang bisa mereka bicarakan dan bisa disepakati seperti itu. Terima kasih Mas Nostalgiawan Wahyudi, pengamat Timur Tengah BRIN, dan juga Pak Julius Purwadi Herbawan, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.